Kebun binatang yang isinya manusia benar-benar pernah terjadi antara 1900 hingga 1958, di mana ribuan individu pribumi dari Afrika, Asia, dan Amerika dibawa oleh kolonial ke Amerika Serikat dan Eropa untuk dipajang dalam kehidupan kuasi penangkaran di kebun binatang manusia. Foto-foto ulah kolonial barat yang paling kurang ajar dalam sejarah manusia itu telah banyak dipublikasikan. Foto-foto langka yang diabadikan tersebut menunjukkan bagaimana apa yang disebut kebun binatang manusia menyimpan pribumi primitif di kandang sehingga orang barat dapat melongo dan mencemooh mereka. Gambar-gambar mengerikan, beberapa di antaranya yang terbaru diambil pada tahun 1958, menunjukkan bagaimana orang kulit hitam dan Asia diperlakukan dengan kejam sebagai pameran yang menarik jutaan wisatawan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dunia barat sangat ingin melihat orang-orang buas yang digambarkan oleh para penjelajah dan petualang yang mencari tanah baru untuk eksploitasi kolonial. Untuk memberi makan kegilaan mereka, ribuan individu pribumi dari Afrika, Asia, dan Amerika dibawa ke Amerika Serikat dan Eropa, seringkali dalam keadaan yang meragukan untuk dipajang di kebun binatang manusia. Kebun binatang manusia pernah ditemukan di Paris, Hamburg, Barcelona, London, Milan, dan New York City. Carl Hagenbeck, seorang pedagang hewan liar dan pengusaha masa depan banyak kebun binatang di Eropa, memutuskan pada tahun 1874 untuk memamerkan orang Samoa dan Sami sebagai populasi murni alami. Pada tahun 1876, dia mengirim seorang kolaborator ke Sudan Mesir untuk membawa kembali beberapa binatang buas dari Nubia. Pameran Nubia sangat sukses di Eropa dan berkeliling Paris, London, dan Berlin. Pada tahun 1880, Hagenbeck mengutus seorang agen ke Labrador untuk mengamankan sejumlah Esquimaux dari misi Moravia di Hebron. Inuit ini dipamerkan di Hamburg Tierpark Park miliknya. Hagenbeck juga akan mempekerjakan agen untuk mengambil bagian dalam pameran etnologisnya, dengan tujuan untuk mengekspos audiensnya ke berbagai mode dengan gaya hidup subsisten yang berbeda. Baik Parisian World Fair tahun 1878 dan 1889 menampilkan Black Village dikunjungi oleh 28 juta orang. Pameran Dunia 1889 menampilkan 400 penduduk asli sebagai daya tarik utama. Pameran Dunia 1900 menampilkan diorama terkenal yang hidup di Madagaskar. Sedangkan Colonial Exhibition di Marseilles dan di Paris juga menampilkan manusia dalam sangkar, seringkali telanjang atau setengah telanjang. Pameran tahun 1931 di Paris begitu sukses sehingga 34 juta orang menghadirkannya dalam 6 bulan. Sementara pameran tandingan yang lebih kecil berjudul The Truth on the Colonies yang diselenggarakan oleh Partai Komunis hanya menarik sedikit pengunjung. Pada tahun 1904, Apache dan Igorot Filipina ditampilkan di St. Louis World Fair terkait dengan Olimpiade musim panas 1904. Setelah Perang Spanyol-Amerika, Amerika Serikat baru saja memperoleh wilayah baru seperti Guam, Filipina, dan Puerto Rico, memungkinkan mereka untuk menampilkan beberapa penduduk asli. Pada tahun 1906, Madison Grand Socialita, antropolog amatir, dan kepala New York Zoological Society memajang otak benga kerdil Kongo di kebun binatang Bronx di New York City bersama kera dan hewan lainnya. Atas perintah Grant, Direktur Kebun Binatang William Hornaday menempatkan benga yang dipajang di kandang bersama simpanse, kemudian dengan orang utan bernama Dohong dan burung beo, serta memberinya label The Missing Link, menunjukkan bahwa dalam istilah evolusi, orang Afrika seperti benga lebih dekat dengan kera daripada orang Eropa. Itu memicu protes dari pendeta kota, tetapi publik dilaporkan berbondong-bondong untuk melihatnya. Benga menembak sasaran dengan busur dan anak panah, menganyam benang, dan bergulat dengan orang utan. Meskipun, menurut The New York Times, sedikit yang menyatakan keberatan yang dapat didengar terhadap pemandangan manusia di dalam kandang dengan monyet sebagai sahabat. Kontroversi pecah ketika pendeta kulit hitam di kota itu sangat tersinggung. Ras kami menurut kami cukup tertekan tanpa memperlihatkan salah satu dari kami bersama kera, kata pendeta James Gordon, pengawas rumah sakit anak yatim piatu Howard Caloret di Brooklyn. Kami pikir kami layak dianggap sebagai manusia dengan jiwa. Pada hari Senin 8 September 1906,
Hanya dalam 2 hari, para direktur memutuskan untuk menutup pameran dan Benga bisa jadi ditemukan berjalan-jalan di kebun binatang, sering diikuti oleh kerumunan yang melolong, mencemooh dan berteriak. Di kebun binatang manusia di awal abad ke-20, penduduk asli yang dipamerkan menghadapi sejumlah tantangan. Anggota suku Afrika diharuskan mengenakan pakaian tradisional yang ditujukan untuk panas khatulistiwa, bahkan dalam suhu Desember yang membekukan, dan penduduk desa Filipina diharuskan melakukan ritual makan anjing musiman berulang kali untuk mengejutkan penonton. Kurangnya air minum dan kondisi sanitasi yang buruk menyebabkan disentri merajalela dan penyakit lainnya. Dalam kebanyakan kasus, tidak ada jeruji untuk mencegah orang-orang di kebun binatang manusia melarikan diri. Tetapi sebagian besar, terutama yang dibawa dari benua asing, tidak punya tempat lain untuk pergi. Penduduk asli diminta untuk melakukan tugas sehari-hari yang khas, memamerkan keterampilan primitif seperti membuat perkakas batu dan ritual pantomim. Dalam beberapa pertunjukan, pemain pribumi terlibat dalam pertempuran palsu atau ujian kekuatan. Pada akhirnya, tidak ada kemarahan atas penaklukan manusia yang mengakhiri kebun binatang manusia. Pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia Kedua dan seterusnya, waktu dan perhatian publik dialihkan dari kesembronoan menuju konflik geopolitik dan keruntuhan ekonomi. Pada pertengahan abad ke-20, televisi menggantikan sirkus dan kebun binatang manusia sebagai mode hiburan yang disukai, dan tampilan hiburan penduduk asli tidak lagi populer.